Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bimura'atil amwali wal anfusi wassamarat wa bassiris sabirin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Shadaqal adzim wa shadaqa rasulin karim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala wonten ing siang menika kita sedaya remen boten Bu? Nggih. Nek boten remen monggo kondur sareng-sareng. Alhamdulillah karena kita sudah dianugerahi oleh Allah nikmat, di mana nikmat ini tak ternilai harganya. Nikmat kesehatan niku awis napa larang nggih? Awis nggih. Nikmat kesehatan niku awis, larang reginipun. Nek Bu Bayu sadian napa tabung gas pinten Bu? Gas oksigen nggih, bukan gas melon nggih. Itulah harga satu kesehatan yang dikatakan, difirmankan oleh Allah itu suatu nikmat yang tak terbatas. Nikmat yang Allah berikan itu sampun nonton sing saged ngetang nih. Hari ini kita dapat nikmat apa saja? Banyak nggih. Kathah sanget. Kita saged kedip-kedip niku sampun lumayan nggih. Nah, nek mboten saged kedip napa lara napa? Pelekan niku. Sepele tapi nek ora iso melek niku ya perpet-perpet ngeten wae. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita itu tak putus-putus. Nggih, mboten nate putus, nikmat itu mengalir ke sekujur tubuh kita. Dari pranatal ya apa? Sebelum kelahiran nggih, kita dianugerahi oleh Allah, dianugerahi di alam rahim. Itu full dengan nikmat itu. Wah, kita berada di gua gurba apa nih? Di rahim ibu ya. Gua apa gua? Garbo. Gua garbo nggih. Iya. Itu yang ada adalah apa? Yang ada air tuba ya. Kemudian tali pusar yang menghubungkan dengan asupan gizi ke sekujur tubuh kita dari segumpal darah, lama kelamaan menjadi janin yang dari hari ke hari terus membesar dan membesar, akhirnya ibuke wis ora tahan. Digawa ning ngendi-ngendi
Nah, tidak henti-hentinya ibu mengasuhkan, akhirnya jadilah kita. Kun fayakun melalui proses biologis. Ini adalah nikmat yang Allah berikan dari 0 tahun jebrol sampai sekarang itu tidak ada putus-putusnya. Sekalipun kita ngraoske mun pegel-pegel nggih, Bu. Sekalipun pegel-pegel kita merasakan itu nikmat. Karena dengan pegel kita bisa ngelus astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Makin pegel, la ilaha illallah. Itu nikmat sekali itu. Coba kalau kita tidak punya kalimat-kalimat itu, apa yang keluar itu? Aduh, orang enak banget ya. Tenan itu. Saestu kita mengungkapkan rasa sakit dengan kata-kata seperti itu. Aduh. Tapi kalau astagfirullah, brol, dosa-dosa kita itu dereng rampung lho, Bu. Nonton unjukan itu. Alhamdulillah. Jadi apa saja yang nikmat Allah berikan kepada kita itu la tuhsuha, tidak bisa kita menghitungnya. Sekalipun kita ahli matematika, kita seorang akuntan, kita seorang insinyur, punya alat hitung yang bagus, yang canggih, tidak bisa kita hitung nikmat itu. Betapa Allah tidak pernah berhenti untuk memberikan udara segar dan gratis. Tis tuh. Ini mboten tok tingali mboten ten sing ngasta tabung oksigen. Seandainya kita butuh tabung oksigen, gendong wis abot. Itulah hanya penyelam saja yang membawa tabung oksigen untuk bisa hidup di dalam air. Ya Allah, betul-betul nikmat itu merasuk ke sekujur tubuh kita melalui udara yang kita hirup ke paru-paru kita, berkolaborasi dengan darah kita, mengalir ke sekujur tubuh kita. Makanya panjenengan raoske teng nadi kita ini dek 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 dek. Terasa ini nikmat ini. Betul-betul tunai Allah itu memberikan nikmat kepada kita dan tidak pernah putus-putusnya sampai 80 tahun. Sampun wonten niki? Sampun wonten 80? Meh nggih. Napa sami kula 53 menuju 4. Alhamdulillah, nikmat itu setengah abad nggih, Bu. Tidak pernah putus-putusnya Allah memberikan karunia kita. 8 dosa kalih. Ampuh, semakin ampuh niku, Bu. Alhamdulillah. Berkahipun nek awet nom ngaten. Bukan awet tua nggih, Bu. Jadi semakin kita sepuh, kita semakin ampuh karena usia biologis kita terasa. Jadi usia kita ada 2, usia biologis dan usia historis. Usia biologis ini adalah tergantung kadar kesehatan kita masing-masing. Tergantung bagaimana pola hidup kita, tergantung pola dahar kita, makan kita. Saya itu sudah divonis oleh Pak Dokter bahwa Pak Yuli niki sudah terkena diabetes mellitus sejak 2008. Karena check up pada saat itu menunjukkan
gula darah sampai 250 lebih. Nek ingkang kagungan pabrik gula sinten mesti pun ngraoske pegel-pegel nggih. Sendi-sendi kalau banyak gulanya. Nah, ini usia biologis tergantung dari pola makan kita. Dan ternyata saya punya penyakit keturunan yang diturunkan dari gen dari ibu saya. Ibu saya meninggal pada usia 40-an karena tadi pabrik gulanya tinggi. Ya. Jadi panjang usianya seseorang itu tergantung dari bagaimana pola hidupnya, pola konsumsinya, pola istirahatnya, pola pikirnya, pola tingkah lakunya dalam kehidupan. Ada yang masih muda tapi meninggal dunia karena dicaplok nyamuk. Niki karena kena nyamuk DB, demam berdarah. Maka bagaimana cara mengantisipasinya, mitigasinya? Ya, kita harus meminimalisir ada genangan-genangan di sekitar kita. Berarti lingkungan kita harus bersih. Islam mengajarkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari keimanan kepada Allah. Kita harus senantiasa bersih diri, bersih hati, bersih pikiran dari hal-hal fiktor, pikiran yang kotor, dan akal yang kotor. Nah, ini terkait juga tentang pola pikir kita. Karena itu ketika kita dianugerahi sakit, kita berserah diri kepada Allah. Kita memohon, berdoa sekaligus juga berikhtiar. Dua hal ini yang harus kita lakukan. Ikhtiar, karena setiap ada sakit pasti ada obatnya. Nah, sekalipun ikhtiar yang kita lakukan adalah sudah maksimal, maka kita berserah diri kepada Allah. Disitulah ladang kita, amal kita untuk tazkiyatun nafas, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan kotoran-kotoran yang selama ini melekat pada hati kita, melekat pada pikiran kita, melekat pada jasmani kita. Maka dengan selalu istighfar, bibir kita tidak pernah kering dari lafal-lafal kalimat thayyibah. Itulah yang membersihkan kita. Nanti kalau bersih, siap mau dipundhut kapan mawon. Kula riyen napa panjenengan? Kula riyen napa panjenengan? Ustaz riyen nggih, kula tampi. Mungkin SK-nipun menunggu nggih. Nggih, jamaah rahimakumullah, disitulah misteri. Ada yang sudah sepuh, sudah gerah-gerah, nyuwun didongake cepet kondur. Nggih napa nggih? Nggih, wis ora kuat loronipun. Padahal itu adalah ladang amal bagi kita untuk berserah diri kepada Allah. Yang membuat sakit itu adalah Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Maka koreksinya adalah ketika apapun musibah yang menimpa kita, checklist, buat daftar kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita lakukan sebelum kita dipundhut. Maka kita tobat setiap hari, memperbarui keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka caranya dengan sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu berikut menjadi kafarat
menjadi penghapus dosa, kecuali dosa besar yang menyekutukan Allah, yaitu syirik. Itu akan musnah. Jadi hati kita akan celing. Tapi kalau kita berhenti sholat 5 waktu, dari sholat 5 waktu itu jeda-jeda berhenti tidak sholat, nah ini artinya berhenti sholat perlu disolatkan. Iya, orang sudah tidak bisa sholat. Maka senyampang diri kita masih sehat, selama kita masih bugar, meskipun kita merasakan beberapa bagian tubuh kita sakit, masih tetap punya kewajiban mutlak. Tidak bisa diwakilkan. Pak, aku ora iso salat ning masjid, bapak wae sing salat ning masjid. Aku wakil kok, wakilno. Salatipun boten angsal. Panjenengan tetap ndak bisa ke masjid, salat di rumah. Tidak bisa berdiri, salat sambil duduk. Salat sambil duduk sampun tidak saged, sambil berbaring. Sambil berbaring sampun boten saged. Inilah saatnya saudara-saudara sekalian untuk sama-sama bareng-bareng takziah, membesuk, mendoakan, menyolatkan itu fardu kifayah. Jadi nek layat niku mboten kur ngaturaken cemplung bela sungkawa amplop langsung lenggah wawan pangandikan kalih rencang-rencangipun haha hihi huhu kondur niku nek takziah caranipun Islam rawuh wonten tempat duh kita langsung nderek salat bergodo setunggal kalih napa bergodo sanesipun rombongan salat jenazah. Sampun saged napa dereng salat jenazah? Sampun dipraktekaken nek layat mboten? Dereng. Monggo wiwit sakmenika ibu-ibu nek layat menika sareng-sareng bapakipun nek wonten rombongan salat jenazah sareng-sareng nyiapake. Tindak wonten layatan nika nek saged nahan flatus napa niku? Kentut batal nggih ditahan riyen sampai salat jenazah bar niku monggo badhe bebas niku. Atau sudah sampai kok batal nggih. Rumah dukita disediakan toya wudu wonten ing seberang rika. Napa wonten dalem sebelah kanan napa kiri. Nah, itulah. Mari kita sekarang rubah cara kita berlayat. Nah, cara kita bertakziah tidak hanya ndongake. Afdholipun niku adalah menyolatkan. Apabila menyolatkan sampai kita mengantarkan ke liang lahat itu tam. Pahalanya itu sempurna. Niku kados kita pikantuk harta karun gunung sak bedunduk. Itu pahalanya seperti gunung teng Wonogiri, gunung napa paling inggil. Gunung Gandul nggih. Itu aja sudah tinggi. Niki on kula pun 25 tahun di Wonogiri deleng nanti munggah ngrika. Itu pahala bagi orang yang menyolatkan jenazah. Maka ketika kita layat itu. Jadi kembali kepada usia biologis. Jadi usia kita secara biologis
itu adalah tergantung dari pola hidup kita, pola makan kita, pola istirahat kita, pola pikir kita, pola olahraga kita, pola bekerja kita. Remen boten ati kita niku. Maka kita harus rawuh wonten pengajian niku harus remen. Ngaji wonten majelis taklim khotijah niku harus gembira dan menggembirakan. Kalau kita sudah bisa gembira, maka kita bisa menggembirakan jamaah yang lain. Tapi kalau kita tidak, napa? Nek lawane menggembirakan napa? Menyedihkan, sedih nggih. Kalau rawuh menika sedih, wah itu akan menyedihkan. Sederek-sederek sedaya ini jamaah ini. Maka ngaji itu jadi hiburan. Ngaos menika jadi rabuknya jiwa, pupuknya akal, pupuknya pikiran, pupuknya hati agar kita berlapang dada, agar kita mendapatkan pencerahan. Siapapun yang rawuh dan memberikan materi. Undur makola mekaten ingkang dipun aturaken Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Undur makola, lihat apa yang disampaikan materinya. Wala tandur mangkola, jangan lihat siapa yang matur, yang menyampaikan. Siapa saja, walaupun satu ayat yang dia sampaikan itu adalah ilmu, itu adalah perintah, itu adalah pelajaran, itu adalah hikmah. Maka Ali berkata berikutnya adalah balighu anni walau ayah, ajarkan kepadaku satu ayat. Jadi meskipun mengajarkan satu ayat itu adalah menjadi tazkirah, menjadi pengingat, menjadi motivasi, menjadi wawasan, menjadi hikmah bagi kita untuk mendapatkan pencerahan. Kok materinya itu wis apal aku. Nggih pun apal. Mengapa? Karena disampaikan lagi. Karena itu adalah sebagai nasihat. Wong sudah diberikan berkali-kali aja tetap urung tekan praktek-prakteknya. Makanya disitulah ad-din an-nasihah. Agama itu adalah pitutur luhur, nasihat bagi hati, penyubur untuk hati supaya kokoh bakoh iman kita kepada Allahu Akbar, Allahu Somad, tempat kita menggantungkan diri. Menggantungkan segala harapan, memohon kepada Allah, nyuwun diberikan tombo, nyuwun diberikan kebahagiaan, nyuwun dijauhkan dari bala bencana, goda rencana, disakinahkan keluarganya, diberikan anak keturunan yang soleh-soleha, anak-anak kita yang nun jauh di Amerika sana dengan apa yang ada keluarga di sini di Amerika. Semuanya adalah sehat walafiat, lapang rizkinya, dijauhkan dari bala bencana, wabah penyakit. Akhirnya kita bahagia. Itulah yang namanya umur biologis. Tergantung dari bagaimana kita gaya hidup, pola hidup, konsumsi, istirahat, dan pikiran kita serta hati kita. Yang kedua adalah usia nopo, kalau mau historis. Historis niku nopo? Sujarah. Sujarah, sajarotun, dari kata sajarah itu, sajaroh itu sajarotun. Filosofinya itu adalah seperti pohon. Sejarah itu adalah apa yang terjadi pada masa lalu
saat ini dan masa yang akan datang. Itulah rangkaian dari kehidupan kita yang akan kita ukir. Masa lalu itu menjadi sesuatu yang bisa kita lihat sebagai bahan kita evaluasi, sebagai bahan renungan, sebagai bahan titik pijak. Apa sih dosa-dosa kita yang telah lalu? Adakah dosa-dosa besar yang belum kita taubat? Maka kita tobat. Astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah robbal baroya. 3 kali. Astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah robbal baroya, astaghfirullah. Duh Gusti Allah yang Maha Kuasa, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para pemimpin kami, ampunilah dosa orang-orang yang kita cintai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami karunia nikmat yang berlimpah-limpah agar kita senantiasa mendapatkan manfaat dan keberkahan. Cekap matur nuwun. Semoga kita senantiasa mendapatkan usia yang barokah. Itu adalah usia sejarah historis. Jadi bagaimana usia yang kita miliki itu mentes, supaya waktu-waktu yang kita berlalu itu memberikan manfaat. Maka wal asri, demi masa Allah Subhanahu wa taala bersumpah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Nopo sih? Apa sih yang menyebabkan manusia merugi? Merugi karena apa? Usianya membuat dirinya dolim, mendolimi diri sendiri, mendolimi orang lain, mendolimi tetangga, mendolimi anak, mendolimi suami, mendolimi orang lain. Udah ya, disebutkan lagi. Maka kita memohon ampun kepada Allah agar waktu-waktu yang kita lalui itu senantiasa bermanfaat. Dari subuh ke duhur harus bermanfaat. Dari duhur ke asar harus bermanfaat. Dari asar ke maghrib harus memberikan manfaat. Dari maghrib ke isya harus memberikan manfaat. Dari isya sampai sare. Sare sih. Sare dulu baru tangi subuh. Itu harus bermanfaat. Istirahat kita adalah istirahat yang berkualitas. Sedikit tetapi mentes. Ora turu suwene tapi ngimpi orang genah-genah. Maka supaya mimpi kita itu mimpi indah, sebelum sare kita harus bersuci, berwudu dulu, kemudian berdoa, memohon kepada Allah agar ketika kita sare itu bisa bangun dengan sehat kembali. Mboten kados Mbah Surip tidur terus. Gini. Tidur lagi. Maka hidup kita harus berkualitas. Hidup itu sepertinya adalah waktu yang kita lakukan itu seperti menunggu waktu sholat untuk ibadah.
Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi segala apa tingkah pola kita sekalian hakikatnya adalah ngibadah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados mengaten silaturahmi teng majelis taklim niku ngibadah. Nggih menika ibadah ghairu mahdhah. Salat tadi salat subuh itu ibadah mahdhah. Ketentuan tata caranya, tempatnya, kaifiyahnya, rukun dan syaratnya sudah ditentukan, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku mengerjakan sholat. Itu sudah dicontohkan. Tidak boleh ngarang-ngarang dewe, nambah-nambah sendiri. Maka kudu plek apa yang disampaikan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ghairu mahdhah ibadah kita bermuamalah seperti ini, beraktivitas, mau kerja bakti, mau kerja sama, mau kerja apalagi, mau kejar lembur, mau beraktivitas sosial, itu adalah harus memberikan manfaat. Seperti halnya lebah, kehidupan orang muslim itu adalah seperti lebah. Dalam kehidupannya senantiasa memberikan kebaikan. Apa yang dihasilkan oleh lebah? Madu. Yang kedua, apa ini? Royal jelly. Saripatinya madu yang kualitasnya top markotop. Itu bisa menjadi propolis ataupun satu cairan yang sangat ampuh untuk menyembuhkan penyakit. Itu yang diproduksi madu. Orang muslim muslimat ini senantiasa menghasilkan madu-madu kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Selalu berbagi kebaikan amal soleh di tengah-tengah masyarakat. Dol tinuku, jual beli, muamalah, itu juga kebaikan. Tindak ladang, pergi ke sawah, kebun, menanam buah-buahan, tanaman yang berbuah, tanaman yang menghasilkan, itu akan dipetik atau hasilnya ditebang, memberikan manfaat. Cukup untuk kita konsumsi, lainnya kita jual, kita infakkan, kita zakatkan sebagian dari apa yang kita peroleh, hasil panen yang kita peroleh. Usaha-usaha yang kita lakukan, kita keluarkan. Kalau kita punya kos, hasil kos ada kos-kosan punya hasil, ya kita keluarkan zakatnya 2,5%. Maka harta kita menjadi celing, bersih, suci dari bolot-bolot jatahe orang lain. Nah, itu usia sejarah kita. Jadi mau panjang mau pendek, kalau kita bisa memanfaatkan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Usianya pendek tapi amal solehnya adalah mengalir terus. Contohnya ini, masjid yang kita bangun dari 1 meter sampai 150 meter sampai wujud masjid ini, kalau wakaf kita itu ikhlas semata-mata karena Allah, itu akan berdampak menjadi tadi usia historis yang terus mengalir, jariyah yang terus mengalir, tak henti-hentinya.
Maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa bitsalasin." Shadaqatin jariyah. Apabila anak Adam keturunan manusia-manusia itu meninggal, maka semuanya itu akan hilang dan musnah kecuali 3 perkawis. Perkawis setunggal nggih menika shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Kotak ajaib yang lewat di depan kita, kita cemplungi, itu adalah investasi akhirat yang terus mengalir. Kotak-kotak maupun sekarang itu zamannya bersedekah atau infak itu tidak harus lewat kotak nggih. Kotak sok-sok isih enek sing ngintip pinten nggih? Pinten nggih? Wah. Atau apalagi kalau yang diumumkan itu disaksikan. Nah, Allah menilai itu bukan disaksikan atau tidak, tetapi adalah kadar keikhlasan kita masing-masing. Diumumkan kalau 1 triliun diinfakkan, alhamdulillah ikhlas. Itu akan lebih bermanfaat. Demikian juga kalau 50, sekarang nggak ada ya 50 rupiah ya. Orang enak ya. 100 sih. Sudah jarang ya. 500 rupiah nggih. Nek niku jimpitan niku 500 atau 2 kali 500 sudah 1000. Itu kalau ikhlas juga akan dikalikan berlipat-lipat. Dari 10 kali, 70 kali, 40 kali, hingga 700 sampai tak terhingga. Maka semakin ikhlas kita, maka akan derajat dan nilai kemuliaannya semakin takarrub dengan Allah. Tetapi semakin kita tidak ikhlas, akan semakin tidak ada mutu dan kualitasnya. Jadi disitulah semakin ikhlas kita beramal di amal apapun, akan kita menjadi lebih bahagia. Jadi kalau panjenengan mengeluarkan sebagian dari rizki yang kita usahakan dengan ikhlas, itu akan memberikan ketentraman jiwa, jasmani dan rohani, dan harta kita menjadi celing bersih dari noda. Dan kita bisa terhindar dari bala bencana, goda rencana. Maka salah satu bentuk tolak bala adalah sedekah, infak, amal jariah yang kita tunaikan. Maka disitulah kita belajar tentang ilmu ikhlas. Nah, semakin ikhlas, semakin kita akan bahagia. Bahagianya pol. Jadi melihat dari hasil sedekah kita lihat dimanfaatkan, membantu yang kekurangan, yang berkebutuhan, kita merasa bahagia. Tak tahu-tahunya kita mendapatkan keuntungan. Anaknya diterima jadi wakil presiden. Alhamdulillah. Satu toh ya wakil presiden. Iya, bisa saja wakil presiden direktur. Dirikan perusahaan sendiri, angkat presidennya dan wakilnya sendiri. Nah, itu adalah kenikmatan. Allah lipat gandakan kepada kita. Alhamdulillah, anak kita yang jauh di sana selamat dipromosikan jabatannya, mendapatkan kemudahan di dalam usaha dan bisnisnya. Yang usaha pertaniannya nggak pernah dimakan hama. Buahnya terus seperti digambarkan di dalam surat Ibrahim, buahnya terus menerus
pohonnya menjulang tinggi, akarnya dalam. Inilah adalah kalimat-kalimat thayyibah, kebaikannya terus mengalir. Ini sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu goreng-menggoreng, ilmu masak-memasak, ilmu keterampilan. Apa saja yang kita miliki, kalau kita bagikan kepada yang lain itu menjadi ilmu yang manfaat. Ilmu kesehatan, apa saja, ilmu agama, ilmu komputer, ilmu teknologi, maka itu adalah menjadi kebaikan yang terus mengalir. Apabila kita bisa menciptakan teknologi yang tepat guna, yang bermanfaat, digunakan terus oleh manusia, maka akan bermanfaat. Semoga teknologi yang kita miliki itu dimanfaatkan untuk ibadah, bukan untuk maksiat. Maka itu akan terus memberikan manfaat penciptanya. Sedangkan ilmu, teknologi, hasil temuan yang dimanfaatkan untuk maksiat, berhenti pada pelakunya. Karena niat membuat suatu teknologi itu adalah karena ingin berbagi ilmu kepada yang lain. Yang ketiga adalah waladun solihun yad'u lahu, anak soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik itu yang sudah meninggal maupun ngrukuni yang masih sugeng. Tapi Pak Sugeng mboten rawuh ya. Pak Bu Sugeng rawuh mboten. Nah, alhamdulillah yang masih sehat, mari mohon kita rukuni orang tua kita, kita jaga, kita layani beliau sebagaimana kita dikandung badan beliau sampai dilahirkan dan dibesarkan sampai mandiri. Maka imbal baliknya cara bersyukur kita adalah ngopeni, menjaga, merawat dan memaksimalkan hingga beliau husnul khotimah. Nah, itu tugas kita yang masih sugeng, masih sehat untuk merawat orang tua kita. Nah, inilah usia historis. Jadi panjang pendeknya usia kita harus kita rawat, harus kita jaga, dan kita isi dengan sebaik-baiknya. Nah, kita masuk, ini pembukaan Bu. Niki sepakati riyen dugi jam pinten Bu? 10:30, 10:30. Nggih, niki kena 10:30 kurang 11. Oh nggih. Nggih, kita tanduk meleh nggih. Nggih, kita masuk pada tarhib Ramadan. Nah, mari kita meraih kesucian menuju tarhib Ramadan. Tarhib itu adalah persiapan. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Sebelum datangnya bulan suci yang mulia ini, ada bulan yang sangat penting dalam persiapan kita, yaitu bulan Sya'ban. Menikah sudah Sya'ban yang keberapa nih? Ini Sya'ban kalau nggak salah sudah 1 minggu ya. Sudah 1 pekan atau Sya'ban keempat ya. Pokoknya sudah di awal Sya'ban ini. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dapat membantu kita untuk mempersiapkan fisik, spiritual, dan mental untuk menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sya'ban adalah bulan yang sangat istimewa, termasuk Syahrul Haram ya. Bulan suci, karena di dalamnya terdapat kesempatan besar untuk memperbaiki diri kita. Rasulullah dalam hadis-hadisnya mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan bulan Sya'ban dengan memperbanyak ibadah.
terutama adalah puasa sunnah, yaitu mengisinya dengan ibadah-ibadah sunnah. Puasa sunnah ada beberapa. Yang pertama adalah puasa Senin Kemis. Ini hari Ahad, besok Senin. Nah, Senin dan Kamis puasa. Ini puasa Senin Kamis. Tingkat lebih tinggi lagi ada puasa Daud. Sehari puasa, sehari iftar berbuka. Ini amalannya dari Nabi Daud alaihissalam. Tidak ada puasa yang lebih berat lagi kecuali puasa Daud dalam puasa sunnah. Sedangkan di bulan suci Ramadan ada puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. 1 bulan, mau 29 atau 30 hari, tergantung nanti cuaca, faktor-faktor yang mempengaruhi. Tapi kalau menurut hisab sudah bisa dihitung. Tapi kalau menurut ru'yah nunggu dulnya, tanggal mainnya, saat untuk melihat hilal di bulan terbaru. Bulan di atas ufuk ya. Jadi kalau bulan masih di bawah ini, garis ini, garis bumi, maka ini belum datang bulan. Kalau sudah di atas ufuk, ini sudah datang bulan. Artinya